sebagai materi kelima. Perkenalkan, nama saya Simon Rivaldo Saka, biasa dipanggil Valdo. Saya dari kelas 11A sebagai pemateri keempat. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke dalam sesi presentasi kita di bawah tema menyikapi penyebaran dan upaya pencegahan demam berdarah. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini ada beberapa pokok materi yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian dan penyebab demam berdarah. Yang kedua, penyebaran virus dengue. Yang ketiga, gejala DBD. Dan yang keempat, data kasus DBD di Kota Kupang. Yang kelima, upaya pencegahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan penyebab demam berdarah. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, dan penularannya itu biasanya melalui gigitan nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Biasanya penderita demam berdarah itu akan mengalami nyeri yang begitu hebat, terutama pada tulang dan persendian yang terasa itu seolah patah. Dan Aedes aegypti sendiri merupakan jenis nyamuk pembawa virus dengue. Membawa virus dengue penyebab demam berdarah. Dan yang uniknya itu hanya nyamuk Aedes aegypti betina saja yang dapat menyebarkan virus dengue. Sedangkan nyamuk Aedes aegypti jantan tidak. Hal ini dikarenakan hanya nyamuk Aedes aegypti betina saja yang membutuhkan darah sebagai sumber nutrisi untuk menghasilkan telur. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri kedua. Terima kasih. Baik, yang kedua di sini saya akan membahas tentang penyebaran virus dengue. Nyamuk Aedes aegypti merupakan nyamuk yang bersih karena nyamuk ini berkembang biak di tempat-tempat yang bersih. Jadi nyamuk ini dapat berkembang biak di dua tempat, yaitu rumah dan lingkungan. Yang pertama, rumah. Jentik nyamuk ini dapat dijumpai di bak mandi atau bokor dengan genangan air bersih yang tidak dikuras hingga kering. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan sekitar rumah yang memiliki lahan kosong juga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk aegypti. Hal ini karena lahan kosong tersebut pasti memiliki genangan air dan juga sampah plastik yang menjadi tempat tergenangnya air bersih. Jadi, dari tempat perkembangan biak saja, kita sudah dapat mengetahui bahwa nyamuk Aedes aegypti selalu dekat dengan manusia. Sekian dari materi saya. Selanjutnya saya akan memberikan ke materi berikut. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai gejala DBD. Jadi yang kita ketahui bersama bahwa penyakit DBD ini disebabkan melalui gigitan nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Seseorang yang terpapar penyakit DBD ini dapat mengalami beberapa gejala umum. Di antaranya yang pertama, demam hingga suhu 40 derajat Celcius atau lebih yang berlangsung selama 1-3 hari. Yang kedua, nafsu makan berkurang. Yang ketiga, nyeri pada persendian otot atau tulang. Yang keempat, muncul ruam merah 2-3 hari setelah demam. Dan yang terakhir, badan terasa lemas. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa ketika seseorang terpapar
ketika suhu demam mereka menurun, mereka mengira bahwa kondisi tubuh mereka akan membaik. Nyatanya hal itu salah. Hal ini dikarenakan jika seseorang terpapar DBD ini suhu demam mereka menurun, itu menandakan bahwa mereka berada di fase atau tingkat yang kritis, dan ketika mereka menyadari hal itu dengan lambat itu akan berakibat fatal. Jadi adapun gejala seseorang yang memasuki fase kritis setelah gejala umum tadi. Yang pertama, muntah-muntah. Yang kedua, lemas atau lemah. Yang ketiga, gelisah. Dan yang keempat, napas yang pendek atau cepat. Dan yang terakhir, kaki dan tangan dingin, basah dan pucat. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kepada Pak Batin berikutnya. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, saya di sini akan memberikan data yang kami peroleh dari wawancara kami di Puskesmas Poipoi. Jadi di sini terdapat 4 kelurahan. Jadi teman-teman bisa lihat gambar yang berwarna hijau di sini adalah kasus pada tahun 2024. Yang berwarna biru adalah kasus pada tahun 2023, dan yang berwarna kuning adalah kasus pada tahun 2022. Yang pertama ada Kelurahan Kaliputih. Pada tahun 2024 terdapat 10 kasus demam berdarah. Pada tahun 2023 terdapat 7 kasus, dan pada tahun 2022 terdapat 9 kasus. Yang kedua ada Kelurahan Bilipa. Pada tahun 2024 terdapat 11 kasus, pada tahun 2023 terdapat 6 kasus, dan pada tahun 2022 terdapat 24 kasus demam berdarah. Yang ketiga ada Kelurahan Bagupe. Pada tahun 2024 terdapat 7 kasus, pada tahun 2023 terdapat 7 kasus, dan pada tahun 2022 terdapat 10 kasus. Yang terakhir ada Kelurahan TDN. Pada tahun 2024 terdapat 8 kasus, pada tahun 2023 terdapat 8 kasus, dan pada tahun 2022 terdapat 8 kasus. Dari keempat kelurahan ini dan dari 3 tahun terakhir menyebabkan 1 kasus orang meninggal dunia akibat demam berdarah. Sekian dari saya, dan memberikan kesempatan kepada materi kelima untuk lanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai materi kelima ingin melanjutkan materi mengenai upaya pencegahan DBD. Nah, upaya pencegahan DBD sendiri dapat dilakukan dari kita sendiri dan juga dari pemerintah. Pemerintah Kota Kupang, khususnya dari para lembaga kesehatan seperti Puskesmas, memiliki beberapa cara atau upaya dalam menyikapi penyebaran DBD tersebut. Beberapa cara atau upaya tersebut diantaranya yang pertama pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Pemberantasan sarang nyamuk sendiri bertujuan untuk mengurangi populasi nyamuk yang dapat menyebabkan virus dengue, di mana para pemerintah melakukan semacam pengecekan lapangan untuk mengecek lingkungan tertentu dalam radius 200 meter dari rumah-rumah penduduk. Metode yang biasanya digunakan dalam PSN ini oleh pemerintah yaitu menerapkan 3M atau menguras, menutup, dan juga mendaur ulang. Upaya dari pemerintah yang kedua yaitu pembagian abate. Abate atau alfasida merupakan zat atau bahan kimia yang digunakan untuk membunuh larva serangga, khususnya larva nyamuk sebelum mereka tumbuh menjadi serangga dewasa. Penggunaan larvasida umumnya digunakan dalam takaran 10 gram abate atau larvasida dipadukan bersama dengan 100
100 liter air atau 1% abate diletakkan dalam 1000 liter air, 10 liter air. Upaya yang ketiga dari pemerintah yaitu fuzing atau pengasapan. Fuzing atau pengasapan merupakan tindakan darurat atau tambahan apabila upaya pencegahan sebelumnya tidak cukup efektif dalam mengurangi populasi nyamuk. Upaya dari pemerintah yang keempat yaitu penyebaran nyamuk Wolbachia. Nyamuk Wolbachia adalah nyamuk yang telah diberikan bakteri Wolbachia. Bakteri ini membuat nyamuk tidak bisa mengeluarkan virus dengue yang menyebabkan demam berdarah. Ketika nyamuk ini menggigit manusia, mereka tidak bisa mengeluarkan virus tersebut lagi. Hal ini sering diartikan sebagai pemblokiran virus dengue. Penyebaran nyamuk Wolbachia sendiri sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang di kurang lebih 9.751 titik, dan salah satu tempat penyebarannya itu di SMA kita, SMA Santo Arnolus SN Kupang, yang rutin diganti setiap 2 minggu sekali oleh para petugas dari Puskesmas Otoy Kupang. Yang berikut upaya pencegahan dari masyarakat atau kita sendiri. Upaya pencegahan dari masyarakat atau kita sendiri dapat kita lakukan dengan cara-cara yang mudah seperti gotong royong membersihkan lingkungan, menerapkan program 3M, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan obat nyamuk, tidak menggunakan kelambu, memeriksakan diri apabila merasa ada gejala DBD dan mengikuti sosialisasi mengenai DBD. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelima materi kita. Sekarang tiba-tiba kita masuk dalam sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Ditugaskan untuk mengatasi penyakit demam berdarah di suatu tempat yang memiliki presentase penyakit demam berdarah yang tinggi. Apa yang akan mereka lakukan agar presentase penyakit tersebut semakin hari semakin menurun? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Edukasi atau yang betina ini dia hidup dengan bersih, seperti bak ataupun rumah yang ada airnya. Tadi saya ingin bertanya, kenapa kita membawa virus dengue karena ini hidup bersih? Terima kasih. Di Kelurahan Lima ada presentasi tahun 2022 itu apa meningkat. Tahun 2022 itu DBD meningkat. Nah, sini saya ingin bertanya apa yang menyebabkan DBD di Kelurahan Lima itu meningkat. Masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap kesehatan lingkungan. Yang kedua, apakah penyebaran virus demam berdarah hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan ataukah ada faktor lain yang turut memperburuk penyebaran tersebut? Terima kasih. Kandungan apa yang terkandung dalam obat nyamuk? Itu adalah kandungan nama S2 atau octanol-propyl ether. S2 ini merupakan obat anti nyamuk yang lebih ampuh untuk membunuh sebarang nyamuk dan sarang. Tapi S2 ini berbahaya bagi sistem pernapasan. Jika S2 ini dibakar, maka bahan tersebut dapat menghasilkan di seluruh titik yang tersebut itu sangat cepat. Apakah saya bisa menjawab? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andi. Bagaimana upaya pencegahan demam berdarah di masyarakat yang masih ini tetap melawan DBD? Yang pertama, upaya dengan melakukan penyuluhan. Yang dimaksud seperti memberi informasi mengenai penyakit DBD itu sendiri.
di tempat berrepresentasi demam berdarah yang tinggi, apa upaya yang akan dilakukan? Nah, tiga hal ini dijelaskan kepada kami. Yang perlu kami lakukan yaitu mengedukasikan mengenai betapa bahayanya demam berdarah dan mengimbau kepada masyarakat tentang upaya-upaya sederhana untuk mencegah penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Upaya tersebut yang dapat kami lakukan yaitu seperti dilakukan IDM, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang. Nah, menguras yang dimaksud yaitu kita mengimbau pada masyarakat untuk menguras bau-bau air agar perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti itu tidak terjadi semakin banyak. Setelah itu menutup yang dimaksud yaitu kami akan mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menutup tempat-tempat penampungan air, khususnya tempat-tempat penampungan air besar. Hal ini dikarenakan pada saat pembagian rapat dari abad tersebut mampu dan dapat memberikan efeknya ketika ditaruh ke dalam bak besar. Untuk meminimalisir perkembangbiakannya, kami mengimbau untuk kepada masyarakat yang memiliki bak besar agar bak tersebut selalu ditutup. Setelah itu mendaur ulang yang dimaksud yaitu kami mengimbau kepada masyarakat untuk dapat mendaur ulang sampah-sampah yang masih bisa digunakan kembali agar meminimalisir perkembangbiakan nantinya. Selain daripada 3M, kami juga akan mengimbau untuk menggunakan bambu dan upaya sederhana lainnya yang tadi sudah dipaparkan pada saat materi upaya pencegahan. Nah, setelah ini apabila teman-teman mengalami presentasi demam berdarah yang tinggi, biasanya pemerintah yang akan turun langsung untuk melakukan pengumuman atau pengasapan, yaitu tindakan darurat atau tindakan tambahan apabila kasus DPD di satu tempat itu semakin meninggi. Apakah teman-teman dapat menerima jawaban? Jawab pertanyaan dari teman Isha. Mengapa hanya nyamuk Aedes aegypti betina yang dapat dibiarkan? Mengapa nyamuk Aedes aegypti itu bisa menyebabkan virus ini padahal dia tinggal di lingkungan yang bersih? Nah, dari hasil wawancara yang kami lakukan kepada salah satu petugas dari Puskesmas Republika, kami mendapat jawaban bahwa ternyata virus ini sendiri itu dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti betina yang sudah menggigit salah satu penderita. Otomatis dari gigitan tersebut ketika menggigit ke orang lain, dia akan menyebabkan virus yang sudah dia dapat dari penderita tersebut. Apakah ini dapat menerima? Jadi nyamuk Aedes aegypti betina ini akan menggigit seseorang. Nah, apabila seseorang tersebut sudah terkena virus ini sendiri itu, kalau nyamuk Aedes aegypti itu berpindah lagi menggigit seseorang lainnya yang belum terkena, otomatis dia akan menyebabkan virus yang dia dapat dari penderita DBD tersebut. Sebelumnya saya mau bertanya lagi. Lalu jadi virus dengue itu kan tadi kamu bilang bahwa nyamuk itu sudah menggigit sebelumnya orang yang terkena DBD. Jadi orang yang terkena DBD pastinya sudah digigit lagi oleh nyamuk yang membawa virus dengue. Jadi dengue itu kenapa nyamuk itu dia bisa membawa virus dengue begitu kan? Karena dia itu tinggal di tempat yang bersih. Berasal dari hal lain yang dimakan manusia, lalu manusia terjadi atau bagaimana?
bertelur lagi toh